Halo, apa kabar Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Leo tentang energi cinta segitiga. Sekali lagi, ini adalah sifatnya general, nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, Venus, serta Jupiter kamu. Sun, Moon, Rising, serta Venus. Oke, Sun, Moon, Rising, serta Venus kamu di videoku yang lain. Sekali lagi, ini temanya tentang cinta segitiga. Khusus di pada akhirnya hubungan ini nantinya kemana? Apakah dia pilih A atau pilih ke B? Pada endingnya dia harus memilih yang mana? Walaupun di sini kamu sudah tahu bahwa akhirnya walaupun kamu sudah tahu bahwa kemungkinan salah satu di antara kalian ini Kak, dia udah memilih, endingnya dia memilih pasangannya. Nah, tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah, itu tadi ya, karena setelah aku cek recheck di klienku pribadi, itu memang ada yang sebagian kelihatan udah happy, udah bersama yang lain, ya. Ternyata ujung-ujungnya dalam waktu beberapa tahun kemudian balik. Nah, ini loh. Kayaknya kita nggak akan pernah tahu ya. Sekali lagi, tapi ini adalah general. Ingat sekali lagi untuk Leo, ini adalah general, nggak semua harus resonate, oke? Oke, aku mau cek dulu di sini. Karena gini, kembali atau tidaknya, kalaupun kembali pun nggak harus dalam waktu dekat. Tetapi memang kadang-kadang butuh waktu berproses sampai bertahun-tahun. Ya, oke. Tunggu sebentar. Jadi aku ambil dulu masalah yang sedang terjadi dulu ya. Masalah di antara kalian dulunya tuh kayak gimana sih sampai terjadi seperti ini. Oke. Jadi ini memang aku ambil satu energi. Ini bisa saja kamu yang jadi pihak kedua sebagai penentu pemilih loh ya, Leo. Ini bisa saja kamu sebagai pihak yang kedua. Jadi kamu harus memilih di antara keduanya. Nanti tapi endingnya mau kemana? Sekali lagi ini adalah sifatnya prediksi. Ya, prediksi ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Jadi jangan dianggap terlalu serius ya terhadap readingan ini. Oke, buat fun aja. You deserve love. You are lovable. Oke. Kalau aku lihat di sini intinya dalam hubungan, ya. Nggak peduli sumpama nih kamu yang pihak ketiga nih, ya. Alasan dari apapun ya di sini mau pihak pertama, kedua atau ketiga, intinya dalam masalah hubungan di sini adanya hubungan cinta segitiga ini karena apa? Yang pertama di sini kalau aku lihat kurangnya perhatian, makanya terjadi perselingkuhan. Yang kedua, you are deserve love itu merasa bahwa tidak dihargai oleh pasangan. Nah, tidak dihargai oleh pasangan, merasa tidak dapat perhatian, tidak dihargai sama pasangan. Kalau aku lihat terus lebih ke arah bagaimana ya? Kamu tidak tampak, kamu tidak tampak. Jadi salah satunya ini merasa, terutama kamu yang pihak pertama ya, adanya perselingkuhan di sini alasannya karena, maaf salah. Alasan kalaupun kamu yang berselingkuh ya, contoh nih, alasan kamu kenapa berselingkuh ini bisa saja, atau alasan kenapa dia berselingkuh itu karena merasa kurangnya perhatian dalam hubungan. Ya, kurangnya perhatian dalam hubungan. Jadi kayak merasa hambar.
atau bisa saja di sini merasa tidak dihargai dalam hubungan. Nah, ini ya, merasa tidak dihargai dalam hubungan. Tetapi kalau aku bilang ini untuk yang pertama, ya, untuk yang kondisi kamu adalah pihak yang pertama, di sini kalau aku lihat kamu juga merasa tidak diperhatikan. Oke? Alasan kenapa pasanganmu selingkuh itu karena mungkin saja dia menganggap kamu adalah orang yang kurang wow di mata dia. Sorry ya. Mungkin kamu dianggap kurang bisa membawa dia, atau kayak kurang bisa membuat dia terkagum-kagum sama kamu, atau kamu belum bisa membuat kagum terhadap dia. Jadi saat ada orang lain yang mulai merasa wah ya, yang lebih baik dari kamu, pasangan kamu pergi meninggalkan kamu atau kecenderungan untuk selingkuh. Ya. Nih. Makanya di sini kalau aku lihat dengan hanya you deserve love, jika memang kamu pihak ketiga, ya, ataupun kamu pihak kedua, alasan terjadinya perselingkuhan ini itu karena apa? Kurang saling menghargai satu sama lain, kurang adanya perhatian satu sama lain. Jadi kayak aku merasa adanya hambar atau merasa kurang dihargai. Jadi suatu hubungan dimana kayak bertengkar terus, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mungkin menyakiti, ya, akhirnya timbul rasa tidak menghargai satu sama lain. Ini yang sering terjadi, timbul karena perselingkuhan kalau aku lihat di sini. Oke. Tetapi kita lihat dulu endingnya akan kemana, karena kita nggak pernah tahu. Walaupun mungkin saat ini yang kamu ketahui dia udah bersama yang lain, atau yang kamu ketahui dia udah kembali kepada pasangannya, tapi kita lihat dulu apakah benar-benar dia akan kembali atau kayak gimana nih. Oke. Jadi kembali di sini itu, kalau ini karena untuk Leo ya, untuk Leo aku lihat untuk yang di energi asmara pihak pertama dan pihak ketiga. Jadi entah kamu mau pihak pertama atau yang ketiga dalam hubungan ini, kalau endingnya memang dia akan kembali, ya kembali kepada kamu. Kak, kalau pihak pertama dan ketiga ini sama-sama Leo, ini beda lagi cerita. Kalau itu mah harus personal reading ya, ini beda. Jadi kalau memang kita ngomong masalah beda di zodiaknya. Nah ini, kalau udah sama-sama zodiaknya memang bingung ya. Oke, aku cek dulu. Jika memang kamu pihak pertama maupun pihak yang ketiga, jadi bukan kamu yang jadi pihak si pemilih. Oke, di sini kita lihat ada Queen of Pentacle. Leo, ada kamu di sini ya. Aku lihat ada Strange. Oh, emang bener-bener di antara cinta segitiga ya. Di sini kalau aku lihat memang harus bisa memilih. Oke, di sini kalau aku lihat ada Queen of Cups. Ada Three of a Pentacle, ada Five of Swords, ada King of Swords. Oke, bottom of the deck ada The Lovers. So, di sini untuk teman-teman aku sudah bukain kartu. Di sini kita ngomong you deserve love ya. Oke. Begini. Kalau aku lihat dengan hadirnya the bottom of the deck ada The Lovers, aku nggak tahu. Intinya dalam hubungan ini sebetulnya tuh pada dasarnya
ada rasa saling sayang. Oke. Ada rasa saling sayang. Ini rasa saling sayangnya gimana, Kak? Nggak ngerti. Makanya nanti kita lihat dulu. Penyatuan hubungan, timbul rasa sayang. Leo lagi di sini kamu, ya, lihat. Gambarnya ada Leo di sini. The Lovers dan ada The Hangman. Ini tentang pola pikir. Banyak masalah ini kayaknya ya yang terjadi antara kalian di sini. Banyak pertengkaran di antara kalian. Jadi kalau menurut aku kayak gini nih, ya, aku mau ngomong masalah gamblangnya aja, biar nggak bingung. Dia sebagai pihak kedua, ya, terhadap kamu Leo, mau kamu itu pihak pertama atau ketiga di sini, apapun itu bentuknya. Di sini kalau aku lihat, dia ini memang di antara dua pilihan beneran ya. Kalau aku lihat, nah, yang di antara dua pilihan ini intinya kamu yang untuk pihak kedua, pihak yang ketiga atau pertama. Nanti yang khusus pihak kedua ada lagi nih bagi buat kamu yang milih nih. Nanti kayak gimana nih ceritanya? Oke. Ngomong masalah di sini, kita ngomong masalah Queen of Pentacle karena di sini aku lihat memang ada dua orang ya. Oke, Queen of Pentacle. Karena aku lihat ini salah satunya dari ini udah males banget ya dalam hubungan cinta segitiga ini, udah males banget nih kayaknya. Mungkin aku lihat dalam hubungan cinta segitiga ini sebetulnya dia kayak berusaha untuk bertahan dalam hubungan. Dia berusaha dalam hubungan cinta segitiga ini kayaknya ya. Dia berusaha untuk mempertahankan di keduanya. Ya. Tetapi karena ada situasi dan kondisi yang memang dia harus menentukan sesuatu, akhirnya dia pergi. Nah, pergi dari pihak pertama dulu nih ceritanya, oke? Dia pergi atau kayak diam-diam lah ya. Ada yang kayaknya diam-diam karena kita ngomong masalah strange. Jadi kayak berusaha untuk bertahan di situasi seperti ini, di situasi cinta segitiga ini, berusaha untuk bertahan. Maunya sih kayak just let it flow aja gitu loh. Karena kita ngomong salah satunya sudah ada yang menikah ini kita ya, atau salah satunya udah memiliki tunangan, salah satunya sudah memiliki pacar, terutama dia. Ya, dia udah memiliki pasangan. Nah, di sini kalau aku lihat dia mencoba just let it flow aja. Jadi intinya dengan pasangan asli dia ini diam-diam. Nah, jangan sampai ketahuan. Namanya kalau cinta segitiga masa harus belak-belakan juga enggak ya? Ya, kecuali kalau memang ada persetujuan dari pihak pertama. Nah, ini beda lagi ceritanya. Makanya dengan hadirnya The Star ini sendiri ada optimis sih dari dia. Dia optimis bahwa hubungan ini nanti ke depannya mungkin akan lebih baik. Atau bisa saja dengan hadirnya The Star ini kayak just let it flow aja. Kita nggak akan tahu gimana ke depannya. Mau kita jodoh atau enggak, kata dia ke selingkuhannya itu. Nah, selingkuhannya bisa kamu ya Leo. Nah, ini. Aku ngomong apa adanya ya. Kita jalani aja dulu. Ya, karena kita nggak tahu jodoh atau tidaknya ke depannya. Nah, ini. Tetapi di posisi lain, kalau aku melihat dengan hadirnya Queen of Pentacle, aku lihat dia bersama pihak ketiganya ini. Itu si pihak ketiga juga, maaf ya, ini kayaknya mengharapkan sesuatu yang lebih dari ini. Nah, ini loh. Pihak ketiga juga berharap ada lebih. Aku nggak ngomong masalah hubungan ini bisa sampai menikah atau keseriusan, tidak hanya sekedar itu ya, tapi bisa saja tentang inginnya ketemu setiap hari. Nah, dikasih waktu sekian kurang, dikasih perhatian sekian kurang, dikasih perhatian sekurang. Sebenarnya dia mau bertahan. Jadi kalau aku lihat nih kayak jangan paksa dulu, jangan nggak sekarang dulu, karena kamu tahu kan posisiku kayak gimana. Nah, ini ya. Oke, Queen of Pentacle. Oke. Di sini aku lihat ada Ace of Wands. Dia sih ingin ya untuk mempertahankan untuk pihak ketiganya ini kayaknya ingin. Cuman ada dinding yang begitu besar, yaitu pihak pertama. Oke, aku cek dulu di sini ada strange klarifikasi. Ada 7. Oh, tuh kan. Sebenarnya gini, kalau aku lihat dia sebetulnya nggak mau juga ya ini kayak gini nih juga sih.
Kalau aku lihat apa yang semakin hubungan ini dipertahankan, semakin hubungan cinta segitiga ini dipertahankan, semakin sulit buat dia. Apa yang dia inginkan selama ini ternyata nggak sesuai dengan keinginannya. Mungkin dia berharap dari pihak yang ketiga itu kayak bawain slow aja, jangan terlalu tekan aku, jangan terlalu banyak berharap dari aku untuk bisa membagi waktu, untuk bisa begini sama kamu, begini sama kamu. Karena di posisi lain mungkin dia adalah tipikal orang yang mungkin memiliki tanggung jawab lebih dalam hal pekerjaan, dalam hal dia posisi sebagai seorang ayah, dia posisi sebagai seorang ibu, dia juga memiliki tanggung jawab yang lain. Nah ini, kalaupun kalian yang sebagai wanita, ya, tetapi kalaupun kamu dia ini sebagai seorang wanita, ya, aku lihat ada beberapa kondisi di mana kalaupun dia sebagai seorang wanita, dia juga sudah memiliki pasangan, di mana pasangan ini, pasangan dia atau pihak yang pertama ini banyak menuntut juga. Jadi pihak ketiga mau nuntut ini, pihak yang ke satu juga menuntut ini itu. Ini terkadang bikin dia confused juga ya. Makanya dia tuh belum bisa membagi waktu. Nah ini loh. Oke. Kalau aku lihat, bisa saja pihak pertama ini juga sudah mulai lelah dengan kondisi yang seperti ini. Karena udah mulai kayak nggak jelas ya. Karena aku lihat ada keinginan, kenapa sih hubungan kita itu kayak nggak bisa untuk kayak gimana ya, hambar. Kalau aku lihat ada hubungan hambar di sini, atau karena kita lihat ada you deserve love itu kayak kenapa sih kamu sekarang nggak sampai kayak terlalu perhatian banget. Nah ini loh, ini bisa saja pihak pertama juga ngerti, tapi kalaupun udah ngerti di sini bagi kamu yang sudah pihak pertama udah tahu, sebenarnya kamu udah males, udah lelah banget dalam hubungan ini. Hubungan di sini sudah kayak lelah, tapi masih ada keinginan hubungan ini kalau bisa untuk kedepannya. Apalagi kalian ini ada proses, dimana proses pernikahan. Memang ada keinginan hubungan ini kalau bisa bertahan, ya. Nih, karena di sini kalau aku lihat untuk pihak yang ketiga juga adalah seorang yang pecemburu, juga orang yang overthinking, ingin segera masalah ini selesai. Sebetulnya dia juga ingin masalah ini selesai, karena sebetulnya jujur aja ya, di sini dia itu kayak mencari pencerahan diri. Jadi ingin tahu apa ya langkah dia selanjutnya. Karena aku lihat di sini dia sempat confused, sempat bingung, dan ujung-ujungnya dia lelah dengan hubungan cinta segitiga ini. Dia ingin menyerah. Akhirnya dia harus kehilangan salah satunya. Mungkin siapa ini? Aku nggak tahu apakah pihak pertama ini juga sudah mulai menggugat, sudah mulai ingin memutuskan hubungan di sini karena pihak ketiga. Sedangkan pihak ketiga juga menginginkan hubungan ini bisa lebih ya. Oke, aku lihat dulu di sini. Hangman. Coba dulu. Oke, karena di sini aku lihat sempat pihak pertama dengan pihak kedua ini sempat putus ya. Aku lihat di sini sempat ditinggalkan di sini untuk lebih memilih pihak yang ketiga. Kalaupun tidak sampai ditinggalkan pun di sini kalau aku lihat dia sempat kayak kurang bisa membagi waktu, terlalu cuek. Kalau aku lihat ya terlalu cuek. Kemana nih endingnya nih, please? King of Swords. Soalnya ini udah kayak dia harus memberikan keputusan di sini. Oke. King of Swords. Wah, kenapa jadi kayak digantung begini hasilnya ya? Tunggu. Hasilnya kayak jadi digantung begini nih hasilnya. Oh, oke, fine. Udah sampai. Jadi gini, oke teman-teman. Di sini memang aku lihat dia sempat kayak mencari apa
ya langkah apa yang harus dia ambil. Karena dia di posisi di tengah ini sempat bingung. Terus terang, ya. Walaupun dia merasa jenuh dengan keadaan katakanlah di rumah atau dengan pasangan yang pertama, tetapi di sini aku lihat ada sebuah siklus di mana dia ini kayak masih mencari kayak ingin sendiri. Karena udah kayak debat di sini, bertengkar di sini. Jadi pihak pertama dan ketiga ini kayak dia ini udah mulai capek di keduanya, terus terang ya. Ada mulai fase di mana dia capek di keduanya. Akhirnya dia lebih memilih untuk menyerah dalam hubungan di sini. Nah, menyerahnya ke siapa? Kalau aku lihat, kalaupun kamu yang ditinggalkan untuk pihak yang pertama, aku lihat ada beberapa hal di sini kayak mulai debat. Terus terang ya, dia kayak mulai debat dengan pihak ketiga di sini. Nah, di sini kalau aku lihat juga salah satu, jadi dia dengan pihak ketiga ini mulai ada kerenggangan. Pihak kedua dengan pihak ketiga mulai ada kerenggangan di sini. Sudah ada yang mulai menyerah dan aku lihat sudah mulai ada kehilangan. Akhirnya dia memutuskan di sini untuk kembali. Aku lihat ada komunikasi kembali untuk pihak yang pertama di sini. Karena kita ngomong masalah Ace of Cup ini menandakan bahwa ya, awalnya nih kalau aku lihat dia kayak masih mencoba untuk yang baru nih kayaknya. Ada seseorang yang baru ini. Tetapi kayaknya dia mau sampai kapan ini seperti ini. Akhirnya dia pergi meninggalkan hal yang tidak baik lagi buat dia. Karena kini aku lihat ada Six of Pentacles ini tentang take and give. Tentang dia sebagai orang tua terhadap anak. Itu yang paling utama buat dia. So, memang di sini aku lihat untuk pihak kedua akan kembali ke pihak pertama dan harus meninggalkan pihak yang ketiga. Untuk sementara waktu, aku melihat dari endingnya seperti ini. Oke? So, sekali lagi itu untuk teman-teman Leo. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.